Saudara, siang hari ini kalau kita mau memberikan hati kita lebih dan lebih lagi sama Tuhan, yuk kita sama-sama fokus sama Tuhan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa sekali lagi saudara ya. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini pemberian Tuhan. Kami mau berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada. Bapa, lawat siap kami Tuhan. Pengurapan yang datangnya daripada Tuhan turun atas setiap kami. Bapa, kami mau muji nyembah Tuhan. Kami mau ini mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Jadikan kami, hati kami yang subur untuk taburan firman Tuhan. Bermeterai kokoh, tidak goyah, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuasai kami semua, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapanku, Kau tahu mimpiku di tanganku Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Tuhan yang kumandangkan menghadapi semua. Kau tahu kami Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Kau tahu harapanku, Kau tahu mimpiku di tanganku Tuhan, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kumandangkan menghadapi semua. Sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah dan indah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Kau anugerah selalu bersamaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik dalam hidupku. Kau anugerah indah dalam kehidupan kami Tuhan. Selamat Yesus, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapanku, Kau tahu mimpiku di tanganku Tuhan, dalam setiap jalanku, dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kumandangkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah dan indah dalam hidupku.
Yesus kau anugerah berikan dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah berikan dalam hidupku. Kau selalu berarti di setiap jalan, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, glory bagimu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Agungan perkasa namamu Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Yes Lord, kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes Lord, kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kita lebih lagi sama-sama katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes Lord, di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Ku tahu yang terbaik, kau merancangkan yang buruk bagiku. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Segala ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kita sama-sama katakan saudara ya. Oh haleluya. Ku tahu yang
bagiku dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tanpa musik saudara, kita sama-sama angkat tangan kita saudara. Ku tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, Kau tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Yes Lord, Kau tahu yang terbaik, Allah yang merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Allah bekerja untuk kebaikanku. Allah bekerja untuk kebaikanku. Haleluya. 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 Kau tahu yang terbaik Tuhan. Kau tahu Tuhan. Kau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Orang yang mendatang karama sikera haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi sama Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau sampaikan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Memperoleh pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya semata-mata kebenaran firman Tuhan belaka. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus Ibu Pendeta Indiana Simalango Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, dia dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Sehingga panah-panah api jahat tidak akan menimpa dia. Nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Retno untuk puji-pujiannya. Nah, sekarang teman-teman kita mau mendengarkan renungan untuk memberikan kekuatan yang baru buat kita. Renungan ini berjudul Sunergeo, Allah turut bekerja. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Indiana Simalango. Silakan, Bu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Sampai siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Allah turut bekerja dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Kami mau duduk diam, merenungkan, menikmati firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk merenungkannya. Sanggupkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, saudara yang terkasih pada siang hari ini.
semuanya? Baik, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Dwi, semangat engkau. Yes. Pagi hari ini. Siang hari ini, saya akan membawa firman Tuhan dengan tema Sunergeo. Allah turut bekerja. Kita akan baca di sini di dalam Roma 28 ayat 8. Roma 8 28 sampai 29 saya minta dibaca oleh Dwi. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebab semua orang yang pilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Oke, saudara yang terkasih, yang menjadi poin yang harus kita bahas pada siang hari ini, yang saya kasih warna merah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Selalu untuk yang baik. Allah turut bekerja itu di dalam bahasa Yunani sunergeo. Sunergeo. Apa itu sunergeo, saudara? Sunergeo. Dari bahasa Yunani. Sunergeo itu dari dua kata, Dwi. Dwi kan calon pendeta ya, catat Dwi. Lumayan Dwi, daripada satu semester kamu nanti ya. Sunergeo itu dari bahasa Yunani, dari dua kata, sun dan ergon. Sun artinya bersama-sama. Ergon artinya bekerja atau melakukan sesuatu berkesinambungan atau terus-menerus. Sunergeo artinya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bekerja bersama-sama, berkesinambungan terus-menerus dengan kita. Bekerja bersama-sama. Jadi kita juga ada andil di situ. Jadi kita tidak boleh pasif, ya Miss Dina. Kita harus punya inisiatif. Seperti Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan, dia bilang, aku tidak pandai bicara Tuhan, aku tidak mau. Aku kalau tidak ada tanda, nggak ada bukti-bukti, saya nggak mau, kata Musa. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ini Tuhan. Tongkat Tuhan. Tongkat. Pokoknya ada. Ini lipstik ya, anggap aja tongkat ya. Oh, ini aja deh. Ini nih Tuhan, tongkat. Oke. Saya akan bekerja. Taruh di tanah. Jadi ular. Pegang ekornya. Jadi tongkat. Tandanya, aku bekerja. Berangkatlah. Belum percaya. Baiklah. Mana tanganmu Musa? Ini Tuhan. Masukkan ke kantong. Masukkan. Keluarkan. Sakit kusta tangannya. Masukkan lagi. Keluarkan. Sembuh. Allah Maha Kuasa, teman-teman. Allah bekerja. Jangan takut. Berangkatlah Musa. Ya. Harus ada sesuatu tanda hebat baru manusia itu mau bergerak. Ya, namanya juga orang ya. Ya, kita perlu ada konfirmasi, perlu ada peneguhan, perlu ada tanda, betulkah Allah bekerja? Jawabannya ya. Sampai saat ini
Allah bekerja. Contoh, sampai hari ini Bu Yola kuat. Kalau dipikir-pikir kan nggak kuat sebetulnya, tapi dia kuat. Nah, itu ada sesuatu yang bekerja di dalamnya. Sinergi. Dina. Pasti Dina juga heran, kok aku bisa ya kuat ya? Ya, di luar dugaanku ini aku bisa pindah ke Bali. Aku bisa pindah ke Bali. Hei Dina, Allah terus bekerja. Jadi bukan karena mau-maumu ya. Jadi sekarang di mana kita ada itu karena Allah terus bekerja. Sinergio. Dwi, di mana-mana hadir. Tadi malam hadir. Di mana-mana hadir si Dwi. Ya, walaupun Dwi ini belum punya anak, dia hadir di sini. Ini kan GPC. Singkatannya apa, Dwi? Girl Parent Community. Nanti kamu persiapan jadi parent. Ya, masih muda, ikut. Ini semua karena Sinergio. Sadar engkau? Sinergio. Aktif di dalamnya. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Allah bekerja tidak pakai jalan pintas, teman-teman. Ya, tidak ada yang sanggup otomatis langsung bisa, pasti melalui proses. Bagaimana yang dirasakan Dina, Yola, Pak Nengah, Dwi, Indiana, Ibu Retno, semua kita sanggup hingga hari ini karena kita sudah melewati proses. Iya Pak, iya Dina. Iya. Iya kan? Tidak langsung sanggup kan Dinanya? Karena sudah melewati proses. Proses yang satu dan lain berbeda karena potensi kita beda-beda. Di dalam masa proses, sebetulnya ada sesuatu yang tanpa kita sadar sudah nyantol di dalam kita, yaitu hupomone. Ya, Miss Dina, udah tahu kan hupomone? Hupomone. Dwi, sudah tahu hupomone? Hupomone. Hupomone adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di atas rata-rata, kuat di atas kuat. Dina, kalau nggak ada hupomone, kamu nggak kuat. Dwi. Ya, hupomone. Di dalam hupomone itu, disitulah Sinergio ada. Allah bekerja. Ketika kita sudah yakin Sinergio di dalam kita aktif, maka akan ada masa menurut waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, terjadi apa yang engkau inginkan. Sampai Tuhan berkata, hai Dina, besar imanmu, terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Hai Yola, besar imanmu, terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Sampai Tuhan berkata begitu, teman-teman. Tetapi untuk masuk ke level itu, lewati proses, tidak langsung. Oleh karena itu, di dalam masa proses, miliki hupomone. Hupomone adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bukan kuat dan hebatku, bukan kuat dan hebatmu sebagai manusia. Ya, Nita cantik, berusi lain. Hagogo onsian debata. Kekuatan dari Tuhan. Hagogo on itu artinya hupomone. Nah, beda. Jadi kekuatan yang bukan kekuatan darimu. Dari luarmu, dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ketika engkau menemukan dirimu kuat saat ini, melewati badai-badai di belakang itu, disitulah sudah ada hupomone bertumbuh di dalammu, kekuatan itu. Yakin dan percaya, Sinergio. Allah terus bekerja dan akan indah pada waktunya, kairos, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tadi dikatakan di ayat 29, kita semua sudah ditentukan dari semula. Bukan kebetulan ya,
Miss Tina, kamu terjun di dalam dunia pelayanan. Kalau boleh tahu, Miss Tina dulu ikut True Metanoia siapa yang ajak? Ibu Yola. Bu Yola. Ya. Sebelum-belumnya udah aktif di gereja. Sudah jadi guru sekolah minggu. Iya. Baru sadar engkau ada panggilan itu sejak kapan, Miss? Panggilan apa tuh? Panggilan dari Tuhan untuk do something dalam pelayanan. Hatimu tergerak untuk pelayanan. Kalau untuk pelayanan sejak saya lahir baru, terima Yesus lahir baru, dimuridkan, itu saya sudah rindu sih melihat yang lebih senior-senior itu melayani di Ada drama. kerinduan sejak lama ya? Udah, ya. Ada kerinduan sejak lama. Dina, engkau dipilih. Jadi bukan kamu yang memilih, Tuhan yang memilihmu. Itu mesti dikasih garis bawah, Miss. Ya, Tuhan memilih, Tuhan menentukan, Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi, membenarkan, dan memuliakan. Ujungnya adalah hidup kekal. Jadi, jalani semuanya dengan hupomone, sunergeo, dan tunggu kairosnya Tuhan. Ya, Miss Dina ya, yang kuat. Karena kita ini dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jadi tidak ada yang nama kebetulan. Semua karena Allah turut bekerja. Mungkin di antara kita pernah melihat ada orang sudah berdoa untuk kesembuhan, tidak sembuh. Percayalah, Allah turut bekerja. Kalau sembuh, Allah turut bekerja. Belum sembuh, Allah masih bekerja. Rasul Paulus juga ada sakit. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi itu tetap menjadi bagian dari Rasul Paulus. Contoh seperti suami saya, Mr. Ferdinand. Ya, ini kebas nih, yang sebelah kiri. Yang telinga kiri juga nggak bisa dengar sekarang. Udah kemana-mana berobat. Dokter tidak menemukan sakitnya dan apa obat. Suatu kali ada satu dokter dari Siloam berkata, Pak, ini penyakit sulit ditemukan apa penyebabnya dan apa obatnya. Karena semua baik. Bersahabatlah dengan keadaan ini, Pak. Karena banyak yang mengalami seperti ini. Besoknya suamiku sembuh. Bukan sembuh ininya. Ini tetap kebas, tetap tuli, tapi hatinya yang sembuh. Hatinya sembuh, dia bersahabat dengan kondisi, sampai hari ini suami saya menjalani kehidupan normal saja, baik-baik saja. Hanya ini tidak bisa dengar, kan yang kanan masih bisa. Ya, yang penting sembuh hati. Nah, ini yang mau kita pelajari pada hari ini, itulah yang disebut hupomone. Dan di dalamnya ada sunergi. Ya, kita kembali ke slide. Setiap potensi yang ada pada kita harus dikembangkan. Ini sudah dikasih tahu sama pembicara minggu lalu ya, Miss Tina. Ibu apa minggu lalu? Bu Yola. Ibu Ana ya, tapi saya nggak Ibu ikut. Ana. Ibu Ana, kita disuruh kembangkan potensi kita, nanti sambil Allah turut bekerja, maka engkau dan saya akan dipakai luar biasa. Kemudian harus ada kesanggupan disiplin melakukan yang prioritas. Pareto, ini istilah minggu lalu. Ya, Dwi minggu lalu ikut? Kesanggupan disiplin melakukan yang prioritas. Pareto, kalau ini sudah dimiliki oleh kita, maka potensi kita akan maksimal. Ketika potensi kita maksimal, tambah Tuhan bekerja bersama-sama terus-menerus berkesinambungan, sunergeo, engkau akan dipakai luar biasa menjadi seorang mama yang luar biasa. Mama yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang terapis bagi anak.
Dina, engkau dipilih menjadi mama yang luar biasa untuk menterapis Nathan. Engkau dipilih, engkau ditentukan, tidak boleh menolak, jangan banyak tanya, kenapa begini, kenapa begitu, apa salahku, bagaimana, tidak perlu bertanya-tanya. Lakukan saja bagianmu, menjadi terapis bagi anakmu, dan Allah bekerja, izinkan Tuhan bekerja, Sunergeo, maka akan menjadi seperti apa yang kau hendaki, sampai Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu. Terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi jangan menyerah, Dina. Engkau sudah menjadi apa? Terapis bagi anak. Yola, jadi terapis bagi anakmu. Nita Silain, Pak Nengah, jadi terapis bagi anak. Percaya ada sinergi. Ya. Setuju apa setuju ini teman-teman? Apa yang saya katakan? Coba direspon. Semuanya angkat jempol tuh. Boleh dong ngomong, buka mic. Boleh Bu dipilih Retno. satu dua untuk bicara. Bu Respon, Retno tolong aja. direspon supaya saya semangat nih. Tolong Iya, direspon. kasihan. Tolong direspon. Miss Diana udah capek-capek koar-koar. Ayo. Iya, saya capek-capek nih. Aduh, bersemangat ini. Siapa yang mau respon? merespon? Ayo, Christine, Edanita, Retno, ayo. Engkau Sunergeo di dalam Ayo Ibu Nita bagaimana aja. Christine? Saya pilih Ibu Nita. Ibu Nita Silain, edaku nabaut naburjo nauli lagi. Ayo, biar minum Bu Pendeta. Ya, benar yang dibilang tadi bahwa kita sebagai ibu terutama akan menjadi terapis karena yang saya alami untuk anak saya yang ADHD kan sudah remaja. Jadi dari psikiatrisnya itu sudah tidak ada terapi khusus dan dia juga tidak minum obat lagi. Ya, jadi saya yang berperan untuk anak saya itu dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, meskipun kadang-kadang capek ya, lelah. Tapi kalau kembali lagi bahwa kalau mengingat bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Itu saja sejauh ini, ya saya lihat semakin baik. Bagaimana jenis terapisnya yang singkat aja yang Ibu lakukan biasanya? Kalau ADHD kan rutinitas saja yang perlu disiplin dan disiplin itu dirutinkan. Itu aja sih intinya. Jadi semacam habit aja, habit yang baik. Jadi kayak manajernya ya, manajer. Ayo jam segini kamu harus apa? Ya harus ada disiplin yang dibuat rutin gitu. Itu saja Bu Indiana. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi? Soalnya Ibu Indiana kayaknya masih butuh bernapas dulu ini. Atau Ibu Indiana mau nyambung lagi khotbahnya? Saya mau kita semua mulai hari ini bisa menerima semua dengan penuh rela. Jadi kita terima dulu keadaan anak kita apa adanya. Ya, penerimaan pada kondisi spesial anak kita. Terima dulu. Ya, dan jujur apa adanya, ya. Karena ketika kita sudah sembuh dengan hati kita, disitulah Sunergeo ada di hati. Allah bekerja. Bagianmu ada para mama, bagian Tuhan ada. Jangan semua diborong, Miss Dina. Capek. Ya, lihat tuh. Inang Nita Silain. Berhasil. Kenapa? Dia izinkan Tuhan juga bekerja. Jadi ada bagian Tuhan ya, Ibu Nita Silain.
ada juga bagianmu. Jadi kalau semua kita borong, ya ada rambut kita rontok. Kita nggak cantik lagi. Lihat tuh Bu Yola. Cantik, ceria, cerah. Nah, Dina harus lebih cantik. Ya. Besok-besok kalau di Zoom lebih cantik. Karena apa? Nah, kita sudah beres dengan kondisi kita. Terima dulu anak kita apa adanya. Betul nggak pendengar? Pendengar, dari pengalaman ya, terima dulu apa adanya anak kita. Kamu anakku, anak Pokido Hamoraon Diau. Artinya anakku ini yang berharga bagiku, kekayaanku. Kalau sudah begitu, ketika beres, sudah kita menerima, Tuhan bekerja. Dina, jangan sekali mengeluh. Aduh, kenapa sih anak begini? Tolak. Minta tolong. Kalau sudah mulai pernah keluar kata-kata itu, dalam nama Tuhan Yesus cabut. Ketika anak kita mulai membuat kita pengen marah, lalu kita mengeluh, lalu kita, aduh, bagaimana sih anak ini? Kamu ini bagaimana sih? Nah, itu sudah brok. Sudah brok di sini, di hati anak kita. Ya. Kalau nggak salah, Pak Nengah juga pernah menyampaikan ini ya. Ketika Pak Nengah mengadakan bahwa ini anakku, kemana-mana Pak Nengah pergi dibawa pelayanan, lihat sekarang anaknya. Wah, kemarin juga dia waktu lagi Natal itu anak luar biasa. Ya, dia menjadi diri sendiri dan dia begitu berharga. Apapun kelemahannya, dia tetap unik, indah di mata Tuhan. Ya kan pendengar? Ya. Jadi kita sembuh dulu. Nah, seperti suami saya itu ya Pak tadi, sembuh dulu hatinya. Setelah itu, life must go on. Tetap berjalan, tetapi ada progres. Jangan tidak ada progres ya. Ya, supaya anak kita bisa practical life sendiri, mandiri. Ketika dia menumpahkan air, dia tahu membersihkan. Ketika dia mengalami masalah, dia kuat. Ketika dia perlu uang, dia tahu cari uang. Jadi nanti kita sedang mendidik anak kita mandiri. Setuju teman-teman? Ya, makanya saya lagi kepengen buat sekolah nih Bu Yola. Tolong didoakan. Saya kepengen buat sekolah Montessori, rumah pintar Montessori School. Di situ diutamakan adalah practical life, bukan masalah kognitif. Ya, bagaimana cara hidup, disiplin yang tadi saya sudah tayangkan itu saya sambungkan dengan yang minggu lalu ya Bu Yola ya. Bu Yola kemarin Ibu Ana juga membahas ini ya Bu, yang ini ya Bu, Pareto ya Bu Yola. Pareto, kesanggupan disiplin. Anak kita tidak didik disiplin. Sanggup melakukan yang prioritas. Jadi kita menjadi terapis untuk anak kita, melatih anak kita untuk Pareto, untuk tahu skala prioritas. Jangan main game kebanyakan, belajarnya dikit. Tapi belajarnya banyak, main gamenya buat relaksasi. Dibalik, ya. Jadi kita mesti melatih anak-anak kita. Bagian kita ada melatih. Bagian Tuhan ada, Tuhan bekerja. Tuhan mengubahkan hati dan menyempurnakan otaknya sehingga anak kita boleh lebih baik, lebih progres. Miliki ini, percaya ada Sunergio. Sunergio adalah bekerja, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, terus-menerus berkesinambungan, selama-lama-lamanya terus bekerja. Sampai nafas kita stop. Bahkan sampai di surga. Terus Sunergio ada. Sampai di sini kita sudah paham ya Sunergio ya. Sunergio. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Ini mesti diyakini. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tolong dibaca oleh Destina, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang
kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi, yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita doakan, Tuhan berikan lebih yang terbaik. Ini diingat-ingat nih ayatnya teman-teman ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini Sunergeo. Dicatat Bapak Ibu. Efesus 3 ayat 2. Lanjut. Tolong dibaca lagi Miss Dina. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengizinkan Sunergeo, Allah bekerja di dalam hidup kita ketika kita menterapi anak kita, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang hebat, yang tidak pernah timbul di hati kita, yang tidak pernah kita dengar, semua akan Tuhan sediakan. Tuhan lakukan bagimu Miskina, bagimu Pak Nengah, bagimu Bu Yol. Jadi, kita tidak sendiri ya Pak Nengah. Ada kekuatan Tuhan hukumone, ada keyakinan bahwa Allah bekerja, dan ada waktunya Tuhan nanti anak kita menjadi seperti yang kita harapkan. Klik. Ya. Klik Sunergeo. Nanti waktunya Nathan akan datang kepadamu, Kristina, memelukmu, mengatakan, Mama, aku mengasihimu. Maafkan aku. Karena ada Sunergeo, Roh Kudus bekerja di dalam Nathan. Ya. Jadi, yakin ya, Miss? Yakin. Ya. Jangan aduh, susah, Miss. Jangan begitu. Kalau kita aduh, nanti diaminkan sama Iblis, ya. Potensi yang ada pada kita, pada mama, pada papa, harus dikembangkan. Karena Tuhan tidak mau memilih sembarang orang. Jadi sebetulnya kita ini adalah orang pilihan. Miss Tina, Bu Nita, Bu Christine, Yola, Bu Yola, Pak Nengah, Bu Retno, Bapak Ong Thomas, Dwi, Ibu Hani, Bu Nova, Meina, Cindy di Sydney, Bu Meli, Pak Albert, Liz, saya Indiana. Kita istimewa. Dipilih Tuhan. Karena engkau sanggup, Miss Tina, engkau dipilih memiliki anak Nathan. Ya. Ya kan? Coba kalau Miss Diana, waduh, suaraku aja udah keras begini ya. Kata orang ini Miss Diana khotbah apa marah-marah. Soalnya kalau saya lembut kayaknya bukan Indiana gitu loh. Saya kalau lembut gitu ya, hatiku jadi berat. Kan banyak yang protes saya ya Miss Yola. Ya kan Miss Yola. Ingat gak waktu di Rapah? Aduh Miss Diana ini. Tetapi be myself. Karena kita masing-masing adalah unik. Ya Indiana, Miss Tina, ya Miss Tina, Yola, ya Yola. Apa adanya kita dikasih. Namun kita harus berusaha memiliki karakter Kristus itu. Anak-anak kita akan meniru karena mereka adalah para peniru yang handal. Maka jadilah teladan. Mereka meniru kita. Anak saya yang nomor 1 waktu masih kecil ya. Saya tanya, Abel, gede mau jadi apa? Saya mau jadi seperti mama. Hah? Jadi pendeta? Enggak, Mama. Apa? Mau doa pagi terus seperti Mama. Wah, saya bangga banget ya. Berarti anak saya bercita-cita ingin selalu doa pagi seperti mamanya. Jadi, berilah teladan. Berilah teladan. Berilah teladan kepada anak. Bukan kita berikan nasihat-nasihat, tapi contoh teladan. Betul nggak, Pak Nengah? Ya, memberi teladan lebih efektif daripada kita banyak bicara menasehati. Ya kan Ibu Nita Silain?
ya kan? Ketika anak kita kepengen seperti kita, saya kira anak saya pengen pendeta, bukan jadi pendeta. Tapi dia, saya mau kayak mama rajin doa pagi. Karena kami selalu doa pagi bersama suami. Jadi anak-anak kayaknya terinspirasi. Begitu. Jadi kehidupan kita menjadi model buat anak-anak kita. Selain kita menjadi terapis, Ibu Nita Silayan, kita menjadi model, role model bagi anak kita. Ya, minggu lalu kita sedang disiapkan untuk menjadi terapis, ya kan, Bu Lola? Minggu ini kita diminta untuk menjadi model. Di dalam kita Allah bekerja, maka di dalam anak kita pun Allah bekerja. Sinergi. Ya, diingat-ingat ya, urutannya ya. Urutannya apa, Dwi? Saya naik dulu sedikit ke atas ya. Urutannya ini diingat-ingat teman-teman. Yang tadi saya sudah tayangkan tadi di atas. Prosesnya, miliki hukomone, yakinlah ada sunergeo di dalammu, Allah turut bekerja, dan sabarlah menantikan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Ya, sabar. Sabar, bukan seperti membalik telapak tangan. Perlu proses. Setuju teman-teman? Yang setuju diangguk-angguk aja. Kita kalau pendeta jemaat yang angguk-angguk girang loh. Tapi ngerti apa nggak ngerti, kalau jemaat yang ngangguk, pendeta itu senang. Jadi kalau di mimbar, saya lihat jemaat ngangguk-ngangguk, saya merasa segar. Tetapi ternyata ngangguknya ngantuk. Nah, itu pun saya bersyukur. Saya bilang, tidak apa-apa, jemaatku mengantuk. Malaikat pasti bekerja. Tidak ada yang sia-sia. Tepuk tangan. Yes. Jadi kita, kalau kita berbicara, audiens kita tidak perhatian, juga tidak apa-apa. Mengapa? Malaikat pasti bekerja. Sunergeo. Ya nggak Bu Yola? Oke. Saya ada sedikit diskusi, tetapi tolong 1-2 menjawab ya. Kita boleh sharing. 1, pertanyaannya begini. Pernah nggak pengalaman Bapak Ibu berbicara anak kita nggak dengerin? Dia sibuk sendiri. Pernah nggak? Bu Yola, tolong ya. Boleh. Nina, Nita, Christine nggak bisa, dia di kantor. Pernah nggak? Ini saya juga nanti mau cerita nih. Sering. Kalau Dina? Sering. Kamu nasehatin nih, ngomong, anakmu cuek, pokoknya nggak didengerin deh. Justru kalau tanyanya salah, pernahkah anakmu mendengarkan? Nah, itu baru saya bisa. Kalau misalnya pernahkah tidak mendengarkan, sering itu udah nggak usah ditanya. Berarti mendengarkannya langka ya? Betul. Itu baru sesuatu yang perlu. Deh. Wah, Meina, kayaknya Meina pengalaman nih. Meina coba, apa pernah nggak nih? Boleh pertanyaan dibalik, kode terserah lah. Yang penting kita happy lah. Ayo, Meina gimana Meina? Pernah nggak? Iya pernah, Joseph juga kalau dia bilangin juga. Coba aku mau tanya, bagaimana rasanya? Hah? Iya, Bagaimana rasanya? kadang kalau lagi moodnya baik, saya masih bisa nahan sabar, saya diam aja, cuma tarik napas doang panjang-panjang. Tapi kalau lagi ini ya kadang kesel juga. Cuma ya udah kalau kesel, tapi karena ingat dia juga anak kebutuhan khusus, ya udahlah akhirnya ya udahlah cuma bisa, emang udah begitu anaknya, mau diapain lagi, udah cuma bisa begitu doang. Ya ada kesel ya ada, cuma ya masih berusaha mengendalikan emosi lah, masih berusaha sabar, ya udahlah. Ntar ujung-ujungnya ben aja ntar juga dia begitu lagi. Jadinya berusaha sadar sendiri aja sayanya. Gitu. Ya emang begitu, mau diapain lagi. Udah vaksin tuh dia tuh Miss Dina. Dia ikut rumah tangga nggak Ibu Mena? Enggak. Iya. Enggak. Jadi vaksin adalah kita berdialog dengan diri kita sendiri, dengan hati kita. Kita ngobrol. Itu perlu. Kita harus ngobrol dengan hati kita. Kita berdialog dan kita mencari jawab dan Roh Kudus bekerja. Ketika anak kita ajak bicara, dia tidak mendengarkan, jangan pernah merasa bersalah. Tidak ada yang sia-sia.
ada sinergio. Katakan sinergio. Sinergio. Jadi kalau misalnya Dina, Nathan, kamu udah ngomong, dia nggak dengerin, ingat sinergio ya, Miss. Ya, kurangi keluhan, kurangi cacian, kurangi merasa bersalah. Jangan, itu intimidasi iblis ya, Bu Yola. Nanti Ya. mesti Jadi saya tulis ketika ya, anak tempel. kita, ya tempel, sinergio, artinya di otak Roma aja. 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Sinergio. Sinergionya yang penting kita ingat-ingat teman-teman. Jadi ketika seperti saya pernah loh berkhotbah di mimbar, itu ada yang jalan-jalan, ada yang tidur, ada yang khotbah saya kurang menarik atau bagaimana. Dulu saya nggak mengerti. Setelah saya tahu sinergio, saya tenang. Karena ada sinergio, pasti ada malaikat, ada Roh Kudus yang membuat orang itu mengerti. Bukan saya. Tugas saya adalah berkhotbah. Ya. Tugas saya berkhotbah, saya persiapkan dan saya bersemangat. Nah, yang mendengarkan nggak semangat juga nggak apa-apa. Sinergio. Wah, kalau sudah tahu sinergio apa-apa. Sakit sembuh sinergio. Sakit nggak sembuh sinergio. Paham nggak, Miss Tina? Sembuh nggak sembuh tetap sinergio. Ya Bu Mena, kayak suami saya. Nggak sembuh tuh, masih kebas. Sinergio. Ya, hati. Yang penting kita memiliki hati. Ada sinergio di situ. Ada hupomone, sinergio, kairos. Ya, ingat baik-baik. Lanjut ya. Masih ada nih. Nah, ini udah ya. Lanjut. Oh, sudah habis. Nah, ini. Kita perlu menata ulang hati, pikiran kita, karakter, dan tujuan hidup kita. Supaya Allah bekerja. Jadi yang perlu diubah adalah saya. Yang perlu diubah bukan Nathan, Miss Tina. Kita. Saya. Sayanya Dina. Jadi kalau kita paksa mengubah suami kita, nggak akan mungkin. Itu pekerjaan dari Tuhan. Jadi kitanya yang mau berubah. Ingat pesan saya waktu saya mau pulang dari rumahmu, Miss Tina. Saya ada pesan satu loh. Saya nggak pesan banyak-banyak. Gitu. Ingat-ingat aja nih. Lakukan. Lihat sinergio. Allah bekerja dalam hidupmu. Mulai dari diri Dina sendiri dulu. Ya, boleh orang lain melakukan seperti yang menurut kita salah, tapi kita harus lakukan bagian kita. Nanti ada Allah bekerja ketika kita melakukan berjuang melakukan yang terbaik, maka Allah turun tangan. Ketika Allah turun tangan, disitulah dia berkata, hai Dina, besar imanmu. Terjadilah seperti apa ya. Sampai seperti itu, Miss. Tapi menuju itu perlu kita memiliki hupomone. Kuat, sabar. Hupomone itu sabar juga ya, Miss Yola ya. Kuat, sabar, tabah. Enak ya. Tabah di atas tabah. Tabah. Nah, itulah hupomone. Tabah kuat. Ya. Ayat terakhir tolong dibaca oleh calon pendeta bernama Dwi Susanto. Kita harus nata ulang hati, pikiran. Bukan Dwi, yang ini Dwi, sabar Dwi. Oh iya. Sabar Dwi. Ayat kan bilang ini. Oh ya, oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Amin. Saya garis bawahi dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini saya garis bawahi. Kenapa teman-teman? Karena setiap kita sebelum memiliki anak-anak ini, dari dulu sudah dipersiapkan, Miss Tina, Bu Yola, Bu Nita Silaen. Jadi engkau adalah mama istimewa. Katakan, saya mama istimewa.
ada Sunergio. Engkau dipilih, engkau diperlengkapi, engkau dipersiapkan untuk menjadi mama yang istimewa. Disitulah Allah bekerja. Sunergio. Wow, luar biasa. Wow. Saya ingin para mama-mama ini mulai hari ini, mulai detik ini, harus berubah menjadi lebih cantik. Dimulai dari hal kecil. Lebih cerah, lebih semangat, lebih tough, lebih lincah, dan banyak senyum. Ya, Miss Tina, banyak senyum dong, sis. Ya, oke. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya minta kita semua cheese, giginya sampai kelihatan dan difoto. Itu buat saya, ya. Jangan ada yang manyun, jangan ada. Tapi yang tutup video nggak apa-apa ya. Mungkin mereka lagi di kantor ya. Christine lagi pakai masker, nggak apa-apa. Dia lagi di kantor. Yang lagi bisa buka kamera aja. Buncis. Yang moto saya apa Dina nih? Buncis. Dina kurang senyum. Udah mentok, gimana dong? Saya, makanya ngomong buncis. 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 Nah, harus ngomong buncis. Kalau kita dipaksain malah Gak bisa jadi... balik nih. Oke. Tuhan, berkatilah semua para mama yang hadir pada siang Tuh, hari ini. Ibu Cindy baru nongol. Tadi. Bu Cindy, Bu Cindy? ayo foto lagi. Oh, Bu Cindy mau buncis. Oh, tunggu. Miss Cindy Ibu lebih Nova, dekat, lebih Ibu dekat nih. Meli, Ibu Lis, kalian kalau bisa. Ini kejadian ini, oke ya. Semua ngomong buncis ya. 1, 2, 3. Buncis. Salah. Tunggu, salah pencet. Maaf ya. Laptop saya nggak bisa. Buncis. Buncis. Udah aku foto. Oke. Terima kasih Tuhan. Berilah kepada mereka keceriaan Tuhan. Di dalam para mama, para papa yang istimewa, juga duit. Di dalammu ada Sunergio. Allah turut bekerja. Diberikan kepadamu hukumone, kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup karena Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Kekuatan hebat akan kau berikan kepada Miss Tina, kepada Christine, kepada Pak Ong Thomas Gunawan, kepada Retno, kepada Pak Nengah, kepada Ibu Yolanda, ketua kami, kepada Ibu Mena, kepada Ibu Nita Silain, kepada Dwi yang masih muda, kepada Cindy di Sydney, kepada Ibu Mami, kepada Ibu Hani, engkau kuat Bu Hani, dan kepada Nova, Lili Pali, kepada Meli dan Lis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berikan kepada kami hikmat baru untuk percaya bahwa Sunergio ada di dalam kami. Sehingga hidup kami boleh kami lalui dengan hati yang damai, tenang. Jauhkan dari kami pikiran-pikiran dan keluhan-keluhan. Karena kami percaya ada Sunergio di dalam kami. Allah turut bekerja. Terpuji-puji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Miss Tina. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Indiana Simalango. Luar biasa ya firman-Nya. Saya jadi teringat kalau Gak kedengeran. Hilang suaranya nih. Coba Sorry. diperiksa. Udah tadi kecabut dikit. Oke, saya jadi teringat ada seorang pendeta juga. Dia pendeta Amerika ya. Dia orang hitam Amerika, namanya Priscilla Shirer. Ada di YouTube lah. Salah satu itu waktu khotbah dia cerita begini, lucu juga cerita. Dia bilang mirip-mirip misalnya itu. Anaknya kan cowok semua, laki-laki.
Terus anaknya yang paling kecil juga bilang, saya kalau udah besar pengen seperti mama gitu ya, pengen seperti mami. Wah, kenapa gitu, dia udah GR kan, udah GR, "Oh, kamu nggak harus kayak saya kok, bisa kayak om kamu, atau kayak papa kamu," gitu. "Enggak, saya mau kayak mama." "Kenapa? Apa yang membuat kamu kayak mama? Maksudnya kamu pengen jadi pendeta kayak saya?" Gitu kan. "Enggak, saya pengen kayak mama, nggak perlu ngerjain apa-apa." Terus dia bilang, "Apa maksudnya?" "Iya, mama nggak ngerjain apa-apa, cuman di depan laptop ngetik, 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 gitu aja." Jadi dia berpikir dia mempersiapkan khotbah itu nggak ngerjain apa-apa, Iya, iya, santai iya, iya. gitu kayaknya. Gitu, itu sekedar, eee, apa namanya, selingan ya, selingan. Saya udah GR loh Miss Nina. Wah, mau jadi pendeta kamu nak? Enggak, aku nggak mau jadi pendeta. Aku mau doa pagi aja seperti mama. Itu bagus sekali ya. Ya, kalau Jadi itu saya bagus sih. bagus ya, makanya itu ya. Iya, iya, iya. Oke, untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, boleh silahkan teman-teman, mungkin saya kasih waktu maksimal 10 menit aja. Kalau ingin ada yang ditanyakan atau ditanggapi, atau ingin sharing juga yang berhubungan dengan Sunergeo tadi. Mungkin kalau saya boleh nambahin dikit ya. Kadang-kadang Silakan Bu kita Yola. tuh, saya sering, ya gitu ya. Kita tuh sering mengalami yang namanya intimidasi. Itu tuh yang kadang-kadang bikin kita lupa. Itu yang apa ya istilahnya, kita udah tahu, tapi tuh kadang-kadang memang musuh kita itu pinter banget gitu loh, apa istilahnya, membuat kita merasa takut, merasa nggak yakin. Itu saya pernah ngalamin juga waktu itu ya, waktu anak saya mau dioperasi. Waktu itu tuh benar-benar intimidasi, saya akhiri itu namanya intimidasi ya. Cuma seperti kebetulan dari beberapa hari yang lalu saya ginosko itu mengenai bangsa Israel yang kepepet di ujung Laut Merah ya. Mereka udah benar-benar di belakang pasukannya Firaun ngejar, di depan kepentok sama laut, kayaknya udah nggak kemana-mana gitu kan. Padahal Tuhan udah bilang kan, dia akan, memang udah dibilang Tuhan mengeraskan hatinya Firaun, memang akan ada banyak hal yang memang Tuhan akan mengerjakan supaya orang bisa melihat ini tangan Tuhan yang lagi bekerja. Tapi toh tetap mereka ketakutan gitu loh. Padahal istilahnya dengan 10 tulah itu aja, dengan segala macam hal yang begitu mereka alami sendiri, mereka lihat sendiri gitu ya. Mereka masih nggak percaya gitu loh bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, tapi mereka ketakutan sampai ya, makanya sampai Tuhan bilang kan, kok kenapa kamu, mana tadi ayat saya lagi baca, saya jadi ingat gitu, memang kenapa kamu apa namanya takut gitu loh. Aduh, situ ayat tiba-tiba soalnya jadi ingat lagi tuh ayat itu. Ya kan tuh di Keluaran 14 itu kan memang udah dibilangin, tuh, makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga mereka mengejar orang Israel. Dan memang kalau dipikir-pikir itu waktu bangsa Israel keluar itu kan mereka juga dikasih segala macam perhiasan, barang berharga, itu orang Mesir tuh ngasih ke mereka gitu loh. Jadi benar-benar kayaknya hartanya mereka dibawa kabur. Bayangin tuh, sekian ribu orang budak mereka, pekerja mereka itu bawa hartanya gitu loh. Coba mungkin memang pada saat itu kan ya si Firaunnya juga yang gila, kok gue ngelepasin mereka ya, gila, dikejar lah. Tapi ya orang-orang itu ngelihat di belakang, ya ampun, di depan laut, di belakang itu orang-orang makin deket, ketakutan ya. Tapi ya itulah ya, Tuhan membuka laut. Maksudnya yang tadi di awal juga tadi Miss Indiana bilang, apa yang tidak dilihat oleh mata, belum pernah kita dengar, apa yang nggak ada dalam hati. Benar-benar kadang kita nggak usah mikir gimana caranya, kita percaya aja Tuhan akan nolong sih memang gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya lagi dapat mengenai intimidasi itu, bahwa kadang
kita sering banget lah ya, aduh anak saya juga tiap hari kayak gini gitu kan, kayaknya ya, aduh, ya pusing. Tapi ya percaya aja lah pasti Tuhan akan ngasih jalan keluarnya. Entah bagaimana caranya kita nggak tahu. Dan itu memang mungkin ya di luar pikiran kita. Kadang-kadang kita mikir harusnya begini nih, kita ngotakin Tuhan gitu loh istilahnya ya. Tuhan tuh harusnya ke sini nih, saya mintanya Tuhan gini nih, ini gini. Padahal jalan yang dikasih itu bukan di sini, di sebelah sana, caranya lain-lain gitu loh. Jadi memang udahlah, percaya aja sih. Memang pokoknya Allah bekerja. Allah bekerja. Kita Tulis cuma perlu aja percaya Sunergeo aja. tulis Sunergeo di dinding ya, Miss Viola. Iya. Ketika Di pertanyaan kertas muncul, baru ditempel, jangan di Sunergeo. dinding langsung, nanti kotor dindingnya. Ditulis. Gimana? Isi Pakai kertas krayon. tempel. Iya, jangan langsung di dinding. Iya. Iya, Itu manusiawi, Miss, nggak apa-apa. Karena memang kita juga sering begitu. Jadi jangan merasa guilty. Yang penting di depan Tuhan bekerja. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan, Miss. Belum kelihatan, tapi kita percaya. Kalau sudah kelihatan, ya tenang. Seandainya nih, bangsa Israel sudah tahu kalau laut itu bakal terbelah, pasti mereka tenang. Tenang, teman-teman, jalan terus. Nanti juga lautnya terbelah. Kan mereka nggak tahu tadinya. Nggak tahu. Tapi lihatlah apa yang tidak pernah dilihat mata. Tuhan bisa mengirim angin yang kencang membuat itu laut kebelah dua. Jadi mereka lihat akuarium, kiri kanan ada ikan berenang. Nih. Lautnya bukan hilang ya, Miss. Kan ketiup angin kencang, kebelah dua, kiri kanan sih kelihatan ikannya berenang nih. Jadi ketika si Firaun sama tentaranya lewat, itu nyatu lagi. Jadi ini ya yang disebut tidak ada yang mustahil kalau Sunergeo. Kalau Sunergeo tidak ada yang mustahil. Ya, untung kebelahnya tapi Miss ya. Coba kalau sebelahnya ya. sekarang ya, kita udah selfie gitu. Pasti lama itu kebelahnya nggak nutup-nutup. Ya kan, Oh kita iya, kalau selfie Indiana dulu. itu kan Wah, di sini apalagi foto Miss kayak. Diana. Jadi Kalau konten. Indiana ada di rombongan itu Habis lah. konten bikin vlog. Hai teman-teman, lagi ada di Laut Merah. Lihat nih lagi terbelah. Hai ikan, aku lewat. Dadah. Kalau saya masuk ada di Facebook situ, ya Bu ya. Iya, masuk Facebook. Itu nggak Kan bakalan dulu nggak ada ini. Face. Bisa-bisa Kelamaan tenggelam nyebrangnya ya. itu. Iya. Lama Kelamaan. nyebrangnya. Nggak nutup-nutup. Nggak nutup. Ya ini Jadi, saya ada yang disampaikan oleh Bu Indiana itu ya, Miss Indiana nih luar biasa mengenai ketika anaknya ditanya, ini terkesan ya, ketika anaknya ditanya mau jadi apa, mau jadi seperti mama. Ternyata bukan jadi pendeta, tapi mau berdoa setiap pagi. Nah, menurut saya inilah yang disebut dengan video mama ya, video mama. Ada video mama, ada video papa, video papi, dan sebagainya. Dengan lain kata bahwa anak-anak kita itu merekam kita setiap hari. Dan nanti itu akan masuk di bawah sadar dia. Jadi saya sudah dalam konseling baik jemaat maupun orang lain. Jadi saya menemukan kenapa sih ada misalnya ya saya beberapa kali ketemu suami, istri itu gampang sekali ngomongnya kasar. Seorang istri gampang kali bilang goblok tolol kepada suaminya. Maaf ya, nih saya minjem kata-kata itu aja. Demikian pun dengan suami, gampang sekali bilang istrinya bego, apalah, maaf nih lonte lah dan sebagainya. Ternyata setelah dikorek itu ada jadi video yang dia lihat dalam kehidupan dia dari kecil sampai dia menginjak dewasa, sampai dia menikah, tiap hari dia merekam itu. Sehingga merasa itu
sudah biasa, dia itu masuk dalam bawah sadar dia, sehingga satu muncul dan dia tidak merasa hal itu aneh. Ya, hal itu dan merasa itu aneh. Karena apa? Karena udah biasa gitu. Jadi di sini kita boleh melihat seperti tadi Ibu Pendeta bilang bahwa anaknya ketika ditanya jadi apa? Nah, ini karena itu yang direkam. Direkam oleh anak kita. Nah, karena itu kita sebagai orang tua memang mesti sangat hati-hati ya. Jangan sampai anak-anak kita merekam hal-hal yang negatif, yang tidak baik dari kita. Dan itu akan terekam dan itu akan terbawa sampai dia nanti. Nah, kecuali nanti akhirnya dia bisa memulihkan ego rekonstruksinya, ya bisa jadi bisa berubah. Tapi kalau enggak, aduh, saya ketemu hal-hal seperti ini sangat sulit untuk ini ya, apa namanya, memperbaiki karena sudah terekam dan itu sudah tersimpan di bawah sadar dia dan dia merasa itu hal yang biasa. Itu hal yang karena itu apa namanya, inilah kadang-kadang suami istri itu mendapat value yang berbeda-beda dari keluarga ketemu, wah itu memang. Nah, itu, tapi pesan firman Tuhan kuat sekali hari ini bahwa kita sebagai orang tua itu adalah role model, contoh, ya, teladan. Saudara, yang paling sulit, menurut saya yang paling sulit adalah bukan memberi makan anak-anak, bukan mencukupkan kebutuhan mereka, bukan membiayai pendidikan mereka, tetapi yang sulit buat kita adalah menjadi teladan bagi mereka. Betul. Sehingga Setuju. apa yang mereka rekam adalah hal-hal yang baik ya dalam hidup kita. Nah, sebagai contoh begini, saya bertemu dengan juga termasuk juga pendeta ya, termasuk pendeta. Tahukah saudara bahwa pendeta ya Bu Indiana ya, pendeta itu orang yang paling banyak disakiti sebenarnya ya, paling sering disakiti baik oleh jemaat, oleh siapapun ya, paling banyak disakiti. Nah, sama pendeta curhat. Enggak, ini ada satu, maksudnya begini, ada satu pendeta, dia cerita pada ini karena ini menjadi pelajaran buat saya. Ya, ada apa dengan jemaat? Dia cerita ke anaknya, oh, papa diginiin, padahal dia papa tolong, papa doain, sekarang dia kurang ajar dia dan bla 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 gitu. Itu sama anak kerekam, lama-lama anak ini jadi kepahitan dan dia bilang saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Itu. Dan anak ini, anak gembala, nggak mau melayani. Jangankan jadi pendeta, melayani aja, misalnya entah jadi WL, jadi singer aja nggak mau. Dia sudah terlanjur ya jadi sakit hati. Maksud saya begini, karena itu saya pun hati-hati sekali. Apapun yang saya alami dalam pelayanan, terutama yang nggak baik ya, saya nggak pernah cerita kepada anak-anak. Ya, kami suami istri nggak pernah itu sampaikan kepada anak-anak. Jadi hal-hal yang senang aja, yang ini ya diberkati atau apa itu aja yang kita cerita, sehingga anak-anak ini nggak ada rasa, sehingga dia merasa oh melayani itu, kata orang Amat, selalu manis gitu kan. Jadi tidak yang pahitnya kita nggak bisa ceritain, yang manis aja kita cerita. Jadi anak-anak ini, karena itu anak-anak saya, bukan saya membanggakan diri, anak-anak saya yang besar dan yang kedua itu dari kecil sudah mau melayani, bahkan sekolah minggu, remaja ya. Jadi melayani sebagai singer, WL di gereja. Pokoknya terlibatlah dalam pelayanan, apapun dia terlibat. Sementara ada anak, kenapa kamu nggak? Udah, karena udah. Jadi sampai akhirnya sang pendeta ini sedikit menyesal kenapa saya dulu yang gitu-gitu cerita kepada anak. Jadi anak-anak ini merekam, baik yang baik maupun yang tidak baik dia rekam. Nah, itulah sebabnya kuat sekali pesan firman Tuhan siang hari untuk kita sebagai orang tua. Menjadi teladan itu memang sulit. Ya, itu, tetapi karena itu kita harus, orang tua harus menjadi role model dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi termasuk juga biarpun anak-anak kita istimewa, anak-anak kita unik,
dia pun akan merekam apa yang ini apa yang dia lihat dia setiap hari kan, karena anak ini akan melihat orang tuanya kan. Karena itu kalau kita mau tahu seseorang, tanya aja pada anaknya, pasti dia akan tahu persis gitu. Nah, ini mari kita sebagai orang tua terus belajar untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam bersikap, berkata-kata, terutama antara pasangan suami istri, supaya hati-hatilah, jangan terlalu mudah berkata-kata yang ini depan anak-anak gitu. Wah, nah, karena itu akan terekam dan itu masuk. Kalau anak itu menemukan apa namanya bisa dipulihkan melalui entah ego rekonstruk, entah luka-luka batin, itu ya dia akan bisa beres. Tapi kalau ketemu itu sepanjang hidupnya, rekaman itu dan itu akan terus menerus berulang-ulang dalam hidup mereka. Karena itu kita renungkan, kita lakukan firman Tuhan hari ini, bahwa menjadi apa anak kita itu bisa tergantung dari kita. Bagaimana kita memberi teladan, bagaimana kita menjadi role model bagi mereka. Ya itu saya dapat ya sharing untuk kita. Maaf tadi itu masalah pendeta itu karena saya ingin untuk menunjukkan bahwa pendeta pun kalau salah cerita kepada anak-anak, ternyata anak-anak itu merekam. Jadi, oh ternyata jemaat itu sama pendeta brengsek gitu. Jadi seolah-olah kesimpulannya begitu. Buat apa jadi pendeta? Orang udah dilayani, toh nanti mengkhianatin, toh nanti menyerang, toh itu nanti. Nah, jadi hal-hal seperti itu membuat akhirnya dia sangat apatis terhadap pelayanan ya, nggak masa bodoh gitu. Orang jadi bapak ibunya gembala, dia nggak mau melayani. Apapun dia tidak terlibat karena sudah terlanjur yang dia masuk itu hal-hal yang tidak baik. Jadi itu hati-hati juga kita ya, hati-hati juga karena firman Tuhan katakan kan akar pahit itu ya, akar pahit itu menular. Jadi kepahitan itu bisa menular. Kalau kita menularkan itu nanti anak kita juga ikut kepahitan dan seterusnya. Itu aja, terima kasih Miss Indiana, luar biasa hari ini sharingnya ya. Oke, terima kasih Pak Nunas, juga bagus tambahannya ya, kita berhati-hati dalam berbicara di depan anak-anak. Oke, sekarang saya tutup ruang renungannya, lalu kita mau lanjutkan dengan doa. Doa dulu atau pengumuman dulu ya, Viola? Doa dulu aja deh. Oh, doa dulu, oke. Kira-kira, oh ya, yang pertama kita mau, boleh tayangkan ininya, slide-nya? Tolong tayangkan slide-nya, slide share. Saya tadi keluar kayaknya ini deh, nggak jadi host, nggak bisa sharing. Oh, harus dijadiin host lagi ya? Bentar. Mana sih? Oke. Sebentar, gimana ya? Oh, ini make host. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya, untuk doa syafaat, saya boleh minta Pak Nengah ya Pak? Boleh ya? Boleh. Ya, untuk ini pokok doanya ada di screen. Untuk penyertaan dan teman-teman juga turut mendoakan ya teman-teman pada saat Pak Nengah berdoa, jangan kita malah bengong-bengong atau ngapain yang lain gitu. Kita ikut berdoa juga, cuman yang berbicara, yang speak out gitu Pak Nengah gitu ya. Ini ya, kebetulan banyak teman-teman kita yang kena COVID. Oh iya. Iya. Banyak. Boleh juga ditambahkan itu untuk siapa aja Mbak Yola? Selain aku. Saya tahu kan Mbak Dina. Kayaknya Yuliana juga. Terus Bu Mena Yuliana juga. Kalau nggak juga. salah ya, kan Bu Mena.
Bukan. Terus ada siapa lagi ya? Kayak Bu Evi. Mendingan saya udah rada sehat kok. Udah mendingan ya. Iya, Ha-ha, saya nggak juga udah apa-apa, nanti sehat didoain sebenarnya. aja. Saya masih isoman. Didoain aja terus. Ha-ha, banyak juga sih. Nggak apa-apa. Cepet Jadi ya mungkin kalau ininya ada mau menyebarnya. tambahan. Iya Ya. banget. Oke, jadi itu teman-teman yang kena COVID Pak Nengah ya. Oh, sama satu lagi Pak Nengah itu kan yang nomor 5 kan Kak Hani. Kak Hani itu memang masih dalam perawatan dan kita juga lagi perlu solusi lagi untuk apa ya, menolong, karena untuk tempat tinggalnya juga sekarang kita lagi agak masalah. Saya juga lagi mau coba cari solusi. Kayaknya nggak bisa tinggal di kosnya itu terus deh kayaknya ya. Jadi mungkin dicari tempat yang terbaik supaya Kak Haninya bisa dirawat dengan baik. Di Semarang ya? Iya, di Semarang. Perlu Bisa apa pertolongan. satu yang home care apa sih namanya? Satu orang yang benar-benar dikasih home care gitu. Yang Soalnya datang. yang biasa nolongnya lagi sakit, yang biasa nolong tiap hari datang itu juga lagi kena COVID, ya ampun makanya. Betul. Ya, ya tapi pasti percayalah Tuhan pasti akan kasih jalan. Ya. Ya minta didoakan aja deh, bantu dukung doa. Jangan keluar yang terbaiknya. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi yang ingin didoakan apa? Boleh loh, jangan malu-malu. Nanti sebelum berdoa, Miss Indiana bisa nyanyi main gitar, nyanyi lagu. Oke, Tuhan saya selalu- nyanyi. Tuhan Oke, selalu oke, menolongku. siap. Yes, Musik selalu berganti. yes. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolong. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami sanggup karena Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, saudara. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup menolongmu. Dia beri engkau kekuatan senantiasa. Yes.
tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mencukupkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Dia menguatkanmu dan memeliharamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan yang manis pada hari ini atau siang menjelang sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami disatukan di dalam ruang Zoom ini. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tetapi hati dan roh kami disatukan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan kesempatan kami untuk sharing satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan setiap sharing kami, itu Tuhan, kami masing-masing dikuatkan, kami masing-masing dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam persekutuan kami, baik Bu Dina yang sebagai Tuhan host, moderator, juga Ibu Retno yang memimpin praise and worship, juga hambamu, Pendeta Indiana, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberkati tugas-tugas mereka sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh untuk berdoa, syafaat mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mereka yang sedang mengalami Tuhan COVID, siapapun mereka, Tuhan, Bu Yuliana, dan ada beberapa lagi Tuhan mungkin yang tidak kami dapat sebut nama mereka satu persatu. Bahkan Tuhan, mereka karena COVID, baik yang isoman di rumah, atau mungkin Tuhan ada yang mereka yang dirawat di rumah sakit. Siapapun mereka, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semua rancangan-rancangan si jahat atas mereka. Bahkan roh-roh kematian kami batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi bagi anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan Allah turut bekerja di dalamnya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik terhadap mereka, sedang memberikan vaksin secara alami kepada mereka, imun yang alami kepada mereka. Karena itu kami menerima ini sebagai bukan sebagai musibah, tapi sebuah berkat dari Tuhan yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk GPC sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan
orang-orang tua yang memiliki anak yang unik, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan, melalui persekutuan ini, kami satu dengan yang lain, kami dikuatkan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini Tuhan, di tengah-tengah atau di dalam persekutuan ini kami merasa tidak sendirian. Tapi kami merasa Tuhan ada banyak orang yang menopang kami. Terima kasih kami dikuatkan oleh firman Tuhan, kami dikuatkan oleh sharing, oleh pengalaman-pengalaman orang tua yang lain Tuhan. Jadi kami merasa tidak sendirian. Oh Tuhan, karena itu kami berdoa supaya GPC ini akan terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Dan dari melalui GPC ini juga Tuhan, makin banyak orang tua yang dipulihkan, orang tua yang bisa menerima anak-anak mereka sebagai berkat dari Tuhan, sebagai pemberian yang istimewa dari Tuhan, dan juga merasa bahwa memiliki hak yang istimewa juga dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami sulit untuk menerima hal ini sebagai hal yang istimewa dari Tuhan. Tapi melalui persekutuan kami dapat merasakan itu, bahwa semakin hari kami semakin merasa bahwa anak-anak kami ini adalah berkat istimewa dari Tuhan. Dan tidak semua orang bisa. Dan kalau Tuhan memberikan ini, berarti Tuhan melihat bahwa kami mampu, kami sanggup, kami bisa. Dan Tuhan akan terus menguatkan kami. Tuhan akan terus sinergi, akan terus ada bersama dengan kami, menolong kami, bekerja di dalam kami, untuk kami, dan seterusnya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, dan juga untuk menjadikan kami berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan sudah berikan secara istimewa, secara khusus kepada kami. Kami akan terus belajar untuk mengasihi mereka. Kami akan terus belajar mencurahkan seluruh kasih kami kepada mereka. Tuhan, karena itu terus Tuhan tambahkan kemampuan, kesanggupan. Dan Tuhan terus tambahkan kasih-Mu kepada kami, supaya kami bisa mencurahkan kasih-Mu itu kepada anak-anak kami. Sehingga mereka merasa diterima, mereka merasa Tuhan dihargai. Mereka merasa Tuhan bahwa orang tua mereka adalah orang tua yang terbaik untuk mereka, yang akan melindungi, yang akan menjaga, merawat mereka dengan baik, membimbing mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami menerima mereka dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami, oh Tuhan, akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu hal yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati anak-anak kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami tahu mereka bukan produk gagal, bukan ciptaan Tuhan yang gagal, tapi mereka ciptaan Tuhan yang unik, yang memang tidak sama dengan anak-anak lain. Tetapi mereka bukan produk gagal. Dalam nama Yesus, anak-anak kami juga akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka pun akan dipakai Tuhan. Mereka akan bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, hidup mereka akan diberkati, hidup mereka akan menjadi berkat, hidup mereka akan menjadi alat yang hidup di dalam tangan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan itu akan terjadi atas anak-anak kami. Mereka akan memiliki masa depan sebagaimana anak-anak yang lain. Karena masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kalau mereka ada di dalam dunia ini bukan kebetulan, tapi karena rancangan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah merancang sesuatu dalam kehidupan mereka, dan itu pasti terjadi. Dan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menopang terus untuk
saudara kami, Kak Hani Jatmiko Tuhan, yang masih dalam perawatan. Tuhan, kami tahu Tuhan mengasihi Kak Hani Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk beliau. Kami memang terbatas. Kami terbatas, kami tidak bisa banyak berbuat untuk beliau. Tetapi Engkau Allah, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, kemurahan-Mu tidak terbatas. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang. Melalui Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas, Tuhan bisa memakai siapapun untuk membantu, untuk menolong. Walaupun saat ini orang yang biasa membantu beliau sedang juga mengalami masalah karena sakit kena COVID. Tapi Tuhan bukan berarti Tuhan tidak akan menolong. Tuhan pasti akan mengirim orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat, menjadi penolong bagi Kak Hani ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan juga X University yang dipimpin oleh hamba-Mu, Coach Bram. Tuhan, Kau memberkati supaya melalui kelas-kelas yang dibuka, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang Tuhan dipakai untuk semakin dekat kepada Tuhan, banyak orang yang diperlengkapi secara rohani oleh Tuhan melalui Coach Bram. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan berpisah atau meninggalkan Zoom ini, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang tua yang sudah hadir di Zoom ini, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan Zoom ini karena ada tugas yang lain yang menanti mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua kita diberkati, katakan bersama-sama, amin. Oke, terima kasih Pak Nengah untuk doanya. Berikutnya, Bu Yola langsung memberikan pengumuman. Oke. Berikut ini ada sedikit pengumuman. Besok minggu depan itu kita acaranya adalah Parents Talk ya. Jadi yang bicara itu adalah Pak Samuel. Pak Samuel ini adalah ketua perkumpulan penyandang disabilitas di Raibelu NTT. Jadi dia akan sharing. Saya kemarin udah sempat ngobrol. Jadi memang ini bakal seru banget. Intinya pesannya adalah bagaimana menjadi orang tua tangguh. Jadi kita akan dapat pengarahan, informasi, saran dari dia. Nah, jadi jangan lupa minggu depan ada Parents Talk. Jadi memang kegiatan kita setelah Parents Talk tanggal 11, nanti tanggal 18 kita ada fellowship lagi seperti ini, ibadah. Nanti tanggal 26 itu kebetulan memang hari epilepsi sedunia. Jadi di situ saya mengisi di acara parent sharing sessions-nya. Jadi saya akan cerita mengenai pengalaman saya bersama anak saya yang istimewa ini. Seru deh, pokoknya seru. Ya, jadi begitu aja mungkin. Selain itu memang seperti biasa tiap hari Selasa pagi ada acara Ginosto jam 4:30 dan ada klinik Kava. Konseling juga dibuka jika ada yang perlu konseling.
tinggal menghubungi Bu Yanti dan Bu Karolin. Oke, begitu aja. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Oke, teman-teman. Tadi sudah foto ya. Berarti sampai jumpa minggu Terima depan. kasih. Sampai jumpa Terima minggu kasih depan. juga sudah Haleluya. join Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bu semuanya. Diana buat Makasih Bu Indiana. renungannya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semuanya. Kak Hani, Tetap semangat. cepat sehat, sembuh. jaga kesehatan. Terima kasih semua. Dwi, Tuhan Terima berkati. kasih semua. Terima kasih Terima semua. kasih Terima Pak kasih. Nengah. Miss Tuhan Cindy, berkati. Miss Cindy. Terima kasih pandangan. Saya undang MBA ya, Mama baca Alkitab, Miss Cindy. Oh,